Ayo baca. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, yang maha penyayang di akhirat. Alhamdulillah, adapun segala puji, lillahi, itu milik Allah, Rabbil alamina, yang menguasai semesta alam. Wabihi, dan kepada Allah, nasta'inu, kita mohon pertolongan, ala umurid dunia, atas beberapa perkara dunia, wadini, dan agama atau akhirat. Wassallallahu, dan semoga memberi rahmat Allahu, siapa Allah, ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khotimin nabiyina, yang menjadi penutupnya para nabi, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wasobihi, dan sahabat Nabi, ajma'ina, ya keseluruhannya, wala haula, dan tidak ada daya untuk menjauhi maksiat, wala quwata, dan tidak ada daya untuk menjalankan ibadah, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, dan yang maha agung. Al-murad, aku memulai membaca kitab ini dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia dan akhirat, dan maha penyayang di akhirat. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan atas beberapa perkara dunia dan perkara agama atau akhirat. Selanjutnya aku mengucapkan sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya, karena tidak ada daya untuk menjauhi maksiat dan tidak ada daya untuk menjalankan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dunia dan akhirat. Allah itu maha Rahman. Maha Rahman itu semuanya dikasih. Yang rajin sholat yo dikasih, dicukupi kebutuhannya. Yang tidak rajin sholat yo dicukupi kebutuhannya. Itu Rahman Rahminya Allah. Di akhirat juga gitu. Ar-Rahimi ini khusus di akhirat nanti mempunyai prioritas khusus untuk orang-orang yang beriman, akan mendapat kasih sayang, akan mendapat pertolongan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahimi gitu sifat Allah, maha penyayang nanti di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Nek nggak beriman yo nggak beriman kok disayang yo enggak, paling itok cuma dikasih aja, tapi yo nggak disayang, nggak beriman kepada Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji, lillahi, hanya milik Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Makanya kalau dapat apa-apa jangan lupa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekolah dapat nilai bagus, yuk alhamdulillah, karena kita dapat nilai bagus juga atas pertolongan Allah. Maka alhamdulillahnya jangan lupa. Dikasih uang dari ibunya, yuk alhamdulillah, terima kasih sama ibunya, alhamdulillah kepada Allah. Rabbil alamina, yang menguasai alam semesta. Seluruh dunia ini Tuhannya hanya satu, Allah. Loh, hanya satu Allah, nggak ada Tuhan yang lain. Sing neng Amerika kono ya Tuhannya ya Allah. Sing neng Australia ya Tuhannya ya Allah. Nggak ono neng Amerika tuh Tuhannya lain Allah, nggak ono. Dunia itu ya satu kuwi. Wabihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, kita mohon pertolongan. Kita mohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Ketika berdoa kan jangan minta kepada selain Allah.
Minta hanya kepada Allah. Kalau minta kepada selain Allah berarti musyrik. Musyrik itu dosa besar. Dosa besar. Ya, salah satu dosa besar itu musyrik, menyekutukan Allah. Makanya nggak boleh. Ala umur dunia, atas beberapa perkara dunia kita boleh minta urusan dunia, tapi jaluk ya sing pantos. Wong kerjane kurang diaras kartan setan jaluk duit 1 miliar kan nggak nyambung. Makanya yang nyambung ya mintalah rezeki yang lancar, dicukupi kebutuhannya itu. Kuat ini dan perkara agama atau akhirat, minta diampuni dosa-dosanya, minta ditetapkan imannya, minta ditambahkan ilmunya. Rabbi zidni ilman nafi'an, itu dibaca biar pintar. Wasolah, dan semoga memberi rahmat siapa Allah ala sayyidina, atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khotimin nabiyyin, yang menjadi penutupnya para nabi. Makanya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, nggak ada. Nggak ada istilah ono nabi beneh, nggak ono. Nabi terakhir ya Nabi Muhammad kuwi. Ya, jadi jangan sampai nanti ada ngaku-ngaku nabi kamu ikut percaya, jangan sampai. Ya nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad, nggak ada. Nabi yang terakhir ya nabi penutupnya para nabi, Nabi Muhammad wa alihi, dan semoga memberi rahmat kepada keluarganya, washabi dan sahabatnya, ajmaina yang keseluruhannya. Wala haula, tidak ada daya kekuatan, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menjauhi maksiat kecuali atas pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk menjalankan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Kita bisa menjauhi maksiat, kita bisa menjalankan perintah Allah, kita bisa sholat atas pertolongan Allah. Maka semuanya atas pertolongan Allah. Maka jangan lupa setiap dalam detik dalam hati kita yang ada hanyalah Allah. No, kita bisa jeneng kamu kesini ngaji kesini juga atas pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah kamu bisa kesini. Pas kamu nggak berangkat, ya itu karena Allah menghendaki kamu tidak berangkat. Tapi harus berangkat, berpikir harus berusaha untuk berangkat. Kamu terus, aku nggak mangkat yuk, kesan Gusti Allah tuh. Nanti kayak gitu kan. Jadi harus berusaha untuk berangkat. Bahwa kamu berangkat itu juga adalah kehendak Allah. Maka alhamdulillah, kamu alhamdulillah masih diberi keinginan untuk ngaji. Lo yang lainnya lo enggak. Lainnya nggak diberi keinginan untuk ngaji. Kami alhamdulillah masih diberi keinginan untuk ngaji. Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Azim Mahmuhur, Al-Murad. Al-Muradnya dihafalin, Al-Muradnya bareng itu kan belum jadi dihafalin itu. Dihafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami, adapun rukun Islam, khamsatun, itu ada 5. Syahadatu, menyaksikan Allah ilaha, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan, dan menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan menegakkan sholat. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa saumu ramadhana, dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, dan haji ke Baitullah, manis tato'a, bagi orang yang kuasa, ilahi, ke Baitullah, sabilan, ya jalan perjalanannya. Al-Murad, rukun Islam itu ada 5. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Berpuasa dalam bulan Ramadan. 5. Menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Islami, adapun rukun Islam, khamsatun, itu ada 5.
rukun Islam. Rukun Islam itu pondasine wong Islam. Pondasine wong Islam kuwi, wong Islam ku ya kudu kaya ngono kuwi. Itu harus seperti itu. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah itu namanya syahadat tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah ini namanya syahadat Rasul. Terus jadi syarat wong Islam yang pertama kudu maca syahadat. Kalau Islamnya Islam orang-orang yang baru masuk Islam itu harus baca syahadat. Tapi kalau kamu Islamnya Islam keturunan, bapak kamu Islam, bapak ibunya Islam, berarti ya kamu otomatis Islam. Itu otomatis orang Islam. Tapi kalau orang yang beragama lain masuk Islam harus membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamus shalah. Kalau sudah Islam, kalau sudah menjadi orang Islam harus sholat. Kalau nggak sholat nggak Islam namanya. Tanda-tandanya orang Islam itu sholat, tanda-tandanya orang Islam. Jadi perbedaan antara orang Islam dan orang kafir itu di sholatnya, sholat 5 waktu itu. Kalau sholat berarti Islam, kalau nggak sholat berarti kafir. Tuh. Jadi tanda-tanda ini perbedaannya wong Islam kalau orang ya sholat itu, nggak sholat ya kafir, menuai. Tuh ya. Jadi kalau sudah Islam harus sholat, terus harus mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau malam hari raya itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terus nomor 4 harus puasa Ramadan. Sudah masuk Islam kok nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak puasa, percuma Islamnya. Sama dengan ada kan banyak itu orang masuk Islam tapi nggak mau menjalankan sholat, nggak zakat, nggak puasa. Itu ya sama saja pelecehan Islam. Melebu Islam nggak belum melakukan perintah agama Islam itu berarti pelecehan wong Islam. Jadi harus puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan. Kalau nggak dijalankan, dosa. Sudah masuk Islam berarti wajib sholat, wajib mengeluarkan zakat, wajib puasa Ramadan. Kalau nggak dijalankan, dosa. Dan ada aturannya, nanti di depan ada terangannya. Wa hijjul baiti man istata'a, dan haji ke Baitullah untuk orang yang kuasa perjalanannya, kuasa biayanya, juga kuasa tenaganya sehat, maksudnya sehat. Itu perjalanannya itu juga keadaan perjalanannya itu aman atau tidak, termasuk saat ini makanya kan ditutup itu yang haji karena keadaan perjalanannya nggak aman. Itu berarti kewajibannya sementara ini ditunda untuk menjalankan haji. Nanti kalau sudah aman baru. Tuh al-muradnya sama dengan yang bahasa Indonesia itu. Arkanul imani, adapun rukun iman, sitatun itu ada 6. Sesungguhnya engkau beriman billahi kepada Allah, dan beriman kepada semua malaikat Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada beberapa kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada semua utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari kiamat, wabil qadari, dan beriman kepada takdir, khairihi, ya baiknya takdir, wasarihi, dan buruknya takdir, minallahi, dari itu dari Allah, al-murad
rukun iman yaitu ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. 3. Percaya kepada kitab-kitab Allah. 4. Percaya kepada rasul-rasul Allah. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Arkanul imani. Adapun rukun iman, sitatun itu ada 6. Rukun iman ada 6. 1. Antuk mina, sesungguhnya engkau beriman bilai kepada Allah, harus percaya kepada Allah. Yang pertama percaya kepada Allah, bahwa Allah itu wujud, hitam, baka, itu loh sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, harus percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Wa malaikatihi, dan percaya kepada semua malaikat-malaikat Allah, bahwa malaikat itu walaupun gaib kita harus percaya. Kita nggak bisa melihat malaikat, tapi kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid, ada malaikat mungkar dan malaikat nakir. Wa kutubihi, dan percaya kepada beberapa kitab Allah. Ya, percaya bahwa ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran, tapi percaya kalau kitab Injil juga ada. Tuh, kitab Zabur juga ada. Dan sudah semua kitab yang 4-nya itu sudah disatukan dalam kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah disempurnakan. Jadi yang terbaik adalah kitab suci Al-Quran. Nggak ada yang bisa niru, nggak iso digawi-gawi. Kalau kitab-kitab yang lain itu masih bisa ditiru, tapi kalau Al-Quran nggak bisa. Wa rusulihi, dan percaya kepada semua utusan Allah. Semua utusan Allah, ada nabi, ada 25 nabi, kan? Banyak Rasul. Ada yang Rasul kan tidak ditulis, banyak yang tidak ditulis. Semuanya bahwa ada, kita percaya adanya utusan Allah. Tuh, al-wal yaumil akhiri, dan percaya adanya hari kiamat. Pada suatu saat nanti akan ada hari kiamat. Itu harus percaya. Ada hari kiamat, itu hari akhirnya dunia. Hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat maksudnya. Di sini hari akhir, yaumil akhir tadi hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat itu. Wabil qadari, dan percaya kepada takdir. Khairihi, ya baiknya takdir. Wasarihi, dan buruknya takdir, bahwa kita takdir nanti suatu saat nanti kalau sudah besar keterangannya yang lebih luas. Untuk sekarang ya sebatas pokoknya pertanyaan adanya takdir baik dan takdir buruk. Jadi kamu harus percaya adanya takdir, ya. Masalah keterangan takdir itu gimana nanti kalau sudah besar sedikit. Kalau sekarang belum bisa dijelaskan secara rinci, belum bisa. Ya kan? Nanti kalau udah besar, nanti makanya ngaji itu jangan putus. Makanya kalau sekarang dijelaskan ini juga kamu nggak paham, kamu malah bingung nanti kalau dijelaskan secara rinci. Penjelasan nanti kalau udah paling indah sudah lulus SMP, tiba-tiba ada penjelasan yang lebih rinci. Sekarang kamu belum bisa, kalau dijelaskan rinci nanti kamu malah bingung. Makanya ngajinya jangan putus, biar dapat keterangan yang lebih rinci. Itu bisa kita dapatkan kalau kita terus ngaji. Al-Murad, nah, Al-Muradnya sama dengan di buku-buku pesolatan itu.